terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua kita katakan amin. Ya, kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ya. Jawabannya bukan amin ya, ada. Orang ditanya ada sukacita? Ya, jawabannya ada. Kalau amin, baru amin. Nah, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita, ya, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7. Ya, Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-11 dan 12. Kita baca sama-sama aja ya, karena 2 ayat. 1, 2, 3. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Ya, saudara-saudara, tema kita hari ini ya, itu perlindungan hikmat. Ya, saudara-saudara. Jadi coba berikan dulu senyum yang terbaik. Halo, amin. Udah ya? Nah, karena saya melihat dari sini mendung banget ya. Iya. Apa maksudnya perlindungan hikmat? Perlindungan hikmat bukan berarti kita yang melindungi hikmat. Ya. Bukan kita yang melindungi hikmat. Tadi dikatakan perlindungan hikmat sama dengan perlindungan uang. Ya, sama dengan perlindungan uang. Jadi sekali lagi, bukan kita yang melindungi hikmat, tapi hikmatlah yang melindungi kita. Ya, maka dikatakan pada ayat 12 tadi, ya, itu, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup. Ya, jadi hikmatlah yang memelihara hidup kita. Nah, perlindungan hikmat sama dengan perlindungan uang. Jadi hikmat yang melindungi kita, bukan kita yang melindungi hikmat. Uang yang melindungi kita, bukan kita yang melindungi uang. Ini konsepnya harus berubah. Amin. Amin. Yang selama ini apa yang terjadi? Kitakah yang melindungi uang atau uang yang melindungi kita? Ayo katakan sejujurnya aja, dan jangan ada dusta di antara kita. Hah? Wah, ini masih kayaknya bukan separuh ini. Ya, jadi konsepnya harus berubah. Bukan kita yang melindungi uang, tetapi uanglah yang melindungi kita. Itu makanya perlindungan uang. Ya, artinya uang yang melindungi kita, bukan kita yang melindungi uang. Nah, saudara-saudara, makanya saya berikan tema pada kita pada pagi ini, yaitu perlindungan hikmat, supaya kita betul-betul mengerti apa yang dimaksud hikmat. Ya. Hikmat dalam bahasa Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani itu disebutkan hokmah. Ya. Hokmah ini artinya itu kecerdasan intelektual atau kemampuan intelektual. Itu hokmah. Ya. Tapi hikmat ini sebenarnya dibagi dalam 3 atau ada 3 jenis hikmat. Yang pertama itu hokmah atau hikmat. Ya. Yang kedua pengetahuan. Itu bagian hikmat. Yang ketiga kebijaksanaan. Makanya Salomo sebagai contoh yang terbaik, dia mempraktekkan
Salomo menyidangkan satu perkara di mana dua orang ibu, ya, masing-masing ibu ini punya anak yang umurnya sama, tetapi satu orang ibu ini karena meniduri anaknya sampai mati. Lalu satu ibu lagi anaknya masih hidup. Lalu pada waktu malam dia tukarkan ini bayi. Ya. Bayi yang hidup itu diambil oleh ibu yang anaknya mati. Lalu anaknya yang mati ini dikasihlah kepada ibu yang anaknya masih hidup. Lalu dibawalah perkara ini kepada Salomo, karena masing-masing ibu ini mempertahankan bahwa yang hidup ini adalah anaknya. Ya. Saudara-saudara, begitu perkara ini disidangkan di hadapan Salomo, spektakuler banget, saudara-saudara, hasil daripada penyidangan ini. Jadi saya mau katakan begini, orang yang berhikmat, ya, pasti spektakuler keputusan-keputusannya. Amin. Ya, pasti spektakuler. Jadi pada waktu kasus ini disidangkan, lalu Salomo bilang begini, pengawal, ambil pedangku. Begitu pengawal ini ambil pedang, lalu Salomo bilang begini, aku akan potong anak ini, yang mati kupotong dua, yang hidup juga kupotong dua. Masing-masing menerima bagiannya. Tapi ibu yang anaknya masih hidup, yang sebenarnya yang sudah ditukarkan tadi, ini yang enggak bisa ditipu, saudara-saudara. Ada batin yang berbicara. Ya. Jadi ibu yang masih hidup anaknya ini tadi, yang sudah dicuri oleh ibu yang anaknya sudah mati, berkata, dia bilang, Tuanku, jangan engkau apa-apakan anak ini, biarlah dia hidup. Ya. Biarlah dia hidup. Jangan kau potong. Lalu dengan hebatnya Salomo bilang, serahkan anak ini kepada ibu ini, karena dialah yang pemilik anak. Tapi ibu yang sudah mati anaknya ini bilang apa? Potong aja, raja, potong aja. Oh, dia mendesak. Ya, tapi ibu ini tadi bilang jangan dipotong. Nah, saudara-saudara, inilah contoh hikmat yang hebat, mengambil keputusan yang luar biasa. Jadi apa itu hikmat itu? Kita yang dikasih Tuhan. Hikmat itu adalah firman Tuhan sendiri. Ya, hikmat itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Pada ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itulah hikmat Allah itu sendiri. Ya. Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Oleh karena itu, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 mengatakan, dan semua yang ada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Jadi Yesus Kristus itu adalah hikmat bagi kita sekarang. Makanya hikmat itu adalah firman Tuhan sendiri. Orang yang berhikmat pasti keputusan-keputusannya spektakuler. Dan saya katakan bahwa keputusan-keputusan yang tepat, yang spektakuler, itu yang membuat Anda berhasil. Amin. Keputusan yang bodoh itu hanya ada bagi orang yang hikmatnya hanya di dunia. Ya. Orang sukses ditentukan oleh apa, saudara-saudara? Ada yang tahu?
Orang yang sukses ditentukan oleh siapa? Oleh apa? Oleh cita-cita? Betul nggak? Halo? Kok jadi bisu? Orang yang sukses itu ditentukan oleh apa? Hah? Apa? Mana ada iman di sini? Orang yang sukses ditentukan oleh apa? Oi. Nasib ya nasib, kau jadikanku begini, ya itu. Bukan ditentukan oleh nasib. Ya. Orang sukses ditentukan oleh keputusannya. Amin. Halo, amin. Jadi bukan oleh cita-citanya, bukan oleh nasib. Nasib bisa dirubah oleh keputusan. Jadi orang sukses ditentukan oleh keputusan. Makanya orang yang berhikmat dapat mengambil keputusan yang hebat, yang spektakuler. Dia mau jadi apa ditentukan oleh keputusan. Kalau saya mau menjadi tentara, ditentukan oleh keputusannya. Kalau mau jadi dokter, ditentukan oleh keputusannya. Kalau mau jadi pengusaha, ditentukan oleh keputusannya. Tidak pernah ditentukan oleh cita-citanya. Dia bisa saja bercita-cita setinggi langit, tetapi bagaikan punggung merindukan bulan. Itu yang lebih banyak. Tapi kalau sudah diputuskan, maka dia akan menjadi orang yang diputuskan itu. Ya. Tapi ingat sekali lagi, kita yang dikasih oleh Tuhan, keputusan yang spektakuler harus ada hikmat Allah. Hikmat Allah itu tadi sudah kita katakan dalam bahasa Ibrani itu ada 3. Ya. Hikmat sendiri, hokmah. Ya. Yang kedua, bina atau pengetahuan. Yang ketiga, teofana atau kebijaksanaan. Tergantung dari itu, saudara-saudara. Jadi hikmat itu sendiri adalah firman. Firman itu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah Yesus Kristus dalam hatimu. Karena hikmat ada di dalam hati. Hikmat, keputusan yang spektakuler, itu ditentukan oleh hati. Tidak ada yang ditentukan hikmat itu oleh dari pemikiran itu sendiri. Di dalam Amsal 2 ayat 6 ya, mengatakan begini. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya keluar pengetahuan dan kepandaian. Tuh. Jadi yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Hah? Ya, itu tadi menurut ini Amsal itu. Tapi yang saya maksud bukan itu. Yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Ayo, itu firman. Jadi firman itulah yang memberikan pengetahuan dan kepandaian. Perhatikan aja bangsa Israel itu orang Yahudi. Oh, orang Yahudi itu pintar-pintar. Kenapa dia pintar-pintar? Bukan berarti otaknya itu lebih besar daripada otak kita. Bukan. Kenapa dia lebih pintar dari kita? Karena dia dekat dengan firman. Itu sudah pasti. Orang yang dekat dengan firman, orang yang dekat dengan firman Tuhan itu dekat dengan hikmat. Orang yang dekat dengan hikmat itu akan mengambil keputusan spektakuler. Dan apa yang dia putuskan, jadi itulah dia. Orang itu pribadinya. Makanya saudara-saudara, perhatikanlah betul-betul. Anda menjadi apa bukan ditentukan oleh nasib, tetapi Anda ditentukan oleh keputusan Anda sendiri. Kalau Anda lamban mengambil keputusan, susah mengambil keputusan,
Ini ciri-ciri orang yang tidak punya hikmat, ciri-ciri yang tidak punya firman, ciri-ciri yang tidak punya Kristus dalam hidupnya. Sudah pasti ini. Makanya saya selalu cepat mengambil keputusan. Tapi karena cepat mengambil keputusan, kadang-kadang disalahkan orang juga. Apa boleh buat? Ya. Saudara-saudara yang terkasih oleh Yesus, hikmat dunia pasti beda dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat dunia itu apa? Hikmat dunia itu mencari keuntungan sendiri. Hikmat dunia itu adalah kesombongan, keangkuhan. Hikmat dunia itu keinginan daging. Hikmat dunia itu rakus atau tamak. Itu hikmat dunia. Makanya saudara-saudara, karena tamaknya seringkali para pejabat korupsi. Dia pikir dengan cara korupsi dia cepat menjadi kaya. Kalau kaya pun tapi terjadi kehancuran untuk apa? Ya, itu makanya sesuai dengan Amsal 10:22. Ya, dikatakan apa? Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahi. Saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan kita juga miskin. Maka seperti doa Salomo, dia bilang apa? Tuhan, janganlah Engkau berikan aku kekayaan supaya aku tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi jangan juga Engkau berikan aku kemiskinan supaya aku tidak membutuhkan Engkau. Tapi berikan aku hikmat. Nah, Salomo minta hikmat, saudara-saudara. Salomo minta hikmat itu sama artinya dia minta firman Tuhan, dia minta pengertian, dia minta pengetahuan, dia minta kebijaksanaan. Itu yang Anda perlukan. Amin. Anda perlu pengetahuan, Anda perlu hikmat, Anda perlu kepintaran, kepandaian. Tetapi hikmat itu tidak mungkin datang sendiri. Dia harus diproses dengan belajar. Belajar apa? Firman Tuhan. Nah, makanya saudara-saudara, dikatakan di dalam Amsal pasal 16 ayat 16. Ini ayo kita baca ayat ini sangat penting. Monggo yang sudah datang. Menoleh hikmat sungguh jauh melebihi menoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi jelas mempunyai hikmat jauh lebih berharga daripada mendapat emas. Mempunyai pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Jadi hikmat itu lebih berharga dari emas. Karena memperoleh hikmat itu yang membuat orang menjadi kudus. Saya kembalikan pada 1 Korintus pasal 1:30 tadi mengatakan, ya. Dan di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan Dia sebagai hikmat bagi kita. Ia yang membenarkan, Ia yang menguduskan, Ia yang menembus kita. Itulah Yesus Kristus, dijadikan oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih oleh Yesus, makanya hikmat ini sekali lagi begitu penting. Dalam bahasa Ibrani-nya tadi jelas dikatakan, ya, hikmat adalah hokmah, yang artinya adalah, ya, kecerdasan intelektual, kemampuan intelektual. Ya. Jadi saudara-saudara, ada 5 ciri, ya, bagaimana dikatakan orang berhikmat, atau 5 ciri dikatakan orang yang mau mendapatkan hikmat. Ya, 5 ciri.
Yang pertama, ciri yang pertama, takut akan Tuhan. Oke, kita baca dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Apa itu maksud takut akan Tuhan? Itu ciri pertama ya. Takut akan Tuhan adalah membenci. Namanya sudah membenci, berarti jijik. Namanya membenci, nggak mau berteman. Itu membenci. Jadi takut akan Tuhan, membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci lidah dusta, dan membenci yang lainnya yang bersifat jahat itu. Itu takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang berhikmat itu, yang pertama takut akan Tuhan. Artinya dia membenci yang namanya kejahatan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, tadi yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, dia mempunyai pengertian. Ya. Coba mari kita baca lagi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ya, tapi jangan lupa kita itu kalau namanya takut akan Tuhan, berarti intinya adalah membenci kejahatan. Ya, segala kejahatan dibenci. Oke, yang kedua itu adalah mempunyai pengertian. Silakan 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghadiri dengan adil. Nah, saudara-saudara, punya pengertian itu maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, ya, tidak membalas intinya. Dia punya pengertian, artinya dia tahu kalau kita membalas itu terbatas balasannya, tapi dia berikan ruang kepada Tuhan untuk membalaskannya. Begitu dia tidak membalas, kenapa dia tidak membalas? Ini dia sedang mengadakan satu keputusan yang spektakuler juga karena tidak membalas. Kita pun tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi mempunyai pengertian itu berarti tidak membalas. Yang kedua, tidak Yang kedua maksudnya mau mengampuni. Yang ketiga, mau mengasihi. Yang keempat, mau melayani. Itulah orang yang punya pengertian. Ya. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, tadi bagaimana yang dikatakan orang yang berhikmat, pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, mempunyai pengertian. Yang ketiga, rendah hati, bukan rendah diri. Beda rendah hati dan rendah diri. Efesus pasal 4 ayat 2. Silakan, satu orang baca. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, saudara-saudara, dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati, bukan rendah diri. Hendaklah kamu selalu rendah hati, sabar. Tunjukkanlah kasihmu itu kepada semua orang. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang mau menerima hikmat yang telah ada di dalam hikmat itu, yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua punya pengertian,
Yang ketiga rendah hati. Yang keempat, saudara-saudara, ya, mau menerima nasihat. Yang keempat, ya. Amsal 19 ayat 20. Ayo, silakan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, terimalah nasihat dan didikan. Itu menjadikan engkau akan menjadi bijak di masa depan. Saudara-saudara, saya mau katakan begini. Hormatilah siapa? Halo? Siapa? Hah? Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Diperpanjang umurmu. Tetapi di dalam Amsal pasal 19 ayat 20 tadi, terimalah nasihat. Nasihat maksudnya nasihat apa? Itulah firman Tuhan, nasihat dari firman Tuhan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya engkau menjadi teofina di masa depan. Nah, kita dikasih oleh Tuhan. Betapa hebatnya. Makanya di dalam Amsal pasal 5 ayat 1 dan 2 itu. Nah, perhatikan saudara-saudara. Dia katakan, ya, perhatikanlah hikmatku. Kataku itu huruf besar. Jadi sekali lagi, perhatikanlah hikmatku, atau kata lain, perhatikanlah hikmatku, dan arahkanlah telingamu kepada kepandaian atau kepada bina yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan. Oh, saudara-saudara, saya punya kenal seorang hamba Tuhan, tapi dia sudah meninggal. Dia kalau berbicara itu sangat luar biasa. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya itu yang tidak berarti. Hebat sekali. Dialah salah satu tim yang menyempurnakan bahasa Indonesia, atau disebut dengan AI. Ya, ejaan yang disempurnakan. Dia itu salah satunya. Jadi begitu hebat. Kata-katanya luar biasa. Bibirnya itu mengandung pengetahuan yang luar biasa. Inilah yang paling penting bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Maka Tuhan mengatakan Amsal 5 ayat 1 dan 2 sekali lagi, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang kepada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan. Jadi ini yang paling penting, saudara-saudara. Kalau kita sudah bijaksana, kalau kita sudah berkata-kata yang jujur dan yang benar, tidak menjadi penipu seperti yang dikatakan Amsal 8 ayat 13 tadi, saya kira kalau kita mencari pekerjaan begitu gampang. Tapi dilihat orang saja pun kita sudah mundur hati. Karena seringkali saya lihat, saudara-saudara, orang yang membuat lamaran kerja, ya, seringkali begini. Saya suka mengajari orang yang bikin lamaran kerja. Tapi yang bikin lamaran kerja rata-rata begini. Kepada yang terhormat, Bapak pimpinan perusahaan ini, ya, melalui surat lamaran ini, saya menyampaikan permohonan saya untuk diterima
di salah satu karyawan dari perusahaannya Bapak pimpin. Bla bla bla. Terima kasih. Ya. Nggak ada di situ disebutkannya Tuhan Yesus memberkati. Nggak pernah ada. Pernah ada? Nggak kan? Nggak ada. Kenapa? Takut duluan. Saya kira baru saya yang pernah membuat lamaran seperti itu. Saya bilang, kepada yang terhormat, Bapak pimpinan perusahaan PT ini, melalui surat lamaran ini saya menyampaikan permohonan saya supaya Bapak dapat menerima saya sebagai salah satu karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin. Adapun data-data yang saya miliki sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Tuhan Yesus memberkati. Nyaris memang nggak dibaca, masuk langsung ke kotak hitam. Coba Pak periksa dulu kalau ada yang salah. Karena dia menghormati orang lain, ya diperiksa juga sih jadinya. Nah, setelah diperiksa, bagaimana Pak? Ada lamaran saat sekarang boleh aku diterima Pak? Paling tidak sebagai manajer di sini. Saya bilang, oh hebat kan kau kutukan terus. Ya hebat lah orang anak Tuhan Pak, saya bilang. Banyak orang yang melamar nggak berani menentukan apa posisi jabatannya, dan banyak orang yang melamar seperti ayam penyakitan. Dia datang menunduk-nunduk, Pak. Iya, menunduk-nunduk dia. Ya kalau saya tahu gitu, saya langsung salami, set. Salam sehat Pak. Siapa kau? Aku dari rumah bapakku. Siapa bapakmu? Tuhan Yesus Pak. Memang betul, saya nggak diterima di mana-mana. Tapi nggak apa-apa juga. Ya karena apa? Kita perlu bersaksi. Amin. Jadi saudara-saudara, sudah 4 yang saya sampaikan ciri-ciri orang yang berhikmat. Ya, 1, takut akan Tuhan. Yang kedua, punya pengertian. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, menerima nasihat. Yang kelima, ini yang terakhir, yaitu rela menerima teguran. Wahyu pasal 3 ayat 19. Silakan satu orang baca. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa yang kukasihi, bukan dikatakan di situ barang siapa yang kubenci. Tuhan bilang barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Ya, tegur dan dihajar. Relakanlah hatimu. Orang yang sering ditegur, orang yang sering dihajar oleh Tuhan, akan membuat orang itu cerdas, berhikmat. Amin. Karena itu, dengarkanlah didikan orang tuamu. Itu yang penting dulu. Karena didikan orang tua itu tentu orang tua yang takut akan Tuhan. Itu kan membuat kita berhikmat. Kalau ditegur Tuhan, mungkin ada penyakit dan sebagainya. Percaya aja, Tuhan sanggup menolong Anda. Tuhan sanggup membuat Anda itu berarti. Tuhan sanggup mengeluarkan Anda dari segala persoalan. Tuhan sanggup. Imani itu. Amin. Apa persoalan Anda? Tuhan sanggup. Apa masalah Anda? Tuhan sanggup. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Tapi tangan Tuhan mengangkat Anda. Ya. Anda punya persoalan dengan pekerjaan, Anda punya persoalan rumah tangga, Anda punya persoalan diri sendiri, Anda persoalan dengan penyakit, Tuhan sanggup.
Saya bersyukur banget nih, walaupun kaki saya sekarang ini pincang-pincang mulai bulan 1 itu, tapi saya tidak terganggu dalam melayani Tuhan. Amin. Dan ini yang membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kalau tadi kaki saya nggak seperti ini, mungkin saya keluyur entah mana-mana dan nggak memberitakan Injil lagi. Tapi syukur bagi Tuhan, terpujilah Tuhan. Seperti Ayub yang dihabisi semua harta bendanya termasuk anaknya oleh setan, tetapi dia bilang terpujilah Tuhan. Wah, itu hebat sekali saudara-saudara. Mari contohlah Ayub ini. Sampai iblis kehilangan akal bagaimana menghancurkan Ayub. Karena Ayub mengatakan, aku datang tidak bawa apa-apa, biarlah aku pulang juga tidak bawa apa-apa, terpujilah Tuhan. Sanggup enggak? Halo, sanggup enggak? Bangunkan iman kita. Kita lebih kuat daripada dunia ini. Roh yang Tuhan berikan dalam diri kita itu adalah roh yang membuat kita berani, bukan membuat kita kecut, bukan membuat kita penakut. Tapi roh yang Tuhan berikan itu membangunkan kita, membangkitkan kita, membuat keberanian bagi kita. Bukan kita jadi pengecut atau jadi pecundang. Ya, percaya saja. Kesitunya semua. Tapi percaya ada Tuhan bersama kita walaupun kita dalam kematian. Makanya Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, saudara-saudara, jadi 5 ciri orang yang berhikmat, lakukanlah itu. Anda sukses ditentukan oleh keputusan Anda, bukan cita-cita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dalam sikap berdoa. Kita angkat satu pujian. Kekuatan dalam hidupku. Kita yang dikasih oleh Tuhan, biarlah setiap umat-Mu mempunyai hikmat, yaitu kemampuan intelektual,
mempunyai pengetahuan dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sehingga firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi berbuah berlipat kali ganda yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Terjemahkanlah firman-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, agar firman Tuhan itu benar-benar kami mengerti. Firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas, pengertian lebih berharga dari perak. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman. Biarlah firman Tuhan mengerjakan apa yang dikehendakinya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.